Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi dengan Bang Hutip Ibir ya. Oke, kali ini saya akan memenuhi tugas bimbingan konseling. Saya akan mereview buku ini, yaitu praktik konseling. Jadi nanti kita bahas per babnya di buku ini ya. Jangan kemana-mana guys, masih tetap bersama Bang Hotip. Ya. Oke, langsung saja kita menuju ke bab yang pertama ya. Di sini ada yang asesmen dalam konseling. Apa sih asesmen dalam konseling? Sebelum kita meranjak lebih mendalam, kita harus mengetahui asesmen itu apa. Asesmen dalam konseling biasanya berjalan bersamaan dengan proses konseling itu sendiri. Melakukan asesmen merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses dalam sifat fleksibel, artinya tidak ada batas waktu yang kaku bagi konselor dalam melakukan asesmen gitu ya. Jadi dalam asesmen itu tidak memiliki waktu batasan, terserah sampai benar-benar pecah masalahnya gitu ya. Lanjut. Aspek asesmen dalam konseling itu ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan. Menurut Hackney dan Corner, dikutip dari Lesmana 2005, mengatakan bahwa aspek-aspek asesmen dalam konseling yaitu intake interview yang pertama, yang kedua yaitu riwayat hidup dan definisi masalah. Jadi ada 3 aspek asesmen dalam konseling. Yang pertama kita bahas yaitu intake interview riwayat hidup. Ya, kita harus mengetahui apa sih intake interview itu. Intake interview adalah wawancara yang dilakukan konselor terhadap klien atau orang terdekat klien yang dilakukan sebelum proses konseling dimulai. Jadi intake interview itu riwayat hidupnya klien itu ditanya-tanya, misalkan nama, tanggal lahir, terus statusnya apa, masih pelajar atau apa ya, begitu. Proses pendekatan kepada klien ya. Klien itu anaknya yang mau bimbingan begitu. Riwayat pribadi medis, apakah klien pernah mengidap penyakit tertentu yang mengubah aspek psikisnya. Jadi ditanya dulu sebelum kita menuju ke definisi masalah. Kita harus menanyai klien tersebut sedang mengalami penyakit, pernah terjangkit penyakit apa dalam psikisnya sehingga ada masalah-masalah tertentu. Riwayat pendidikan ditanyakan juga, riwayat pekerjaan. Yang berikutnya tatalan klien saat ini. Riwayat keluarga dari klien, maksudnya ditanya riwayat keluarganya, kerjanya apa, alamatnya mana, rumahnya di mana, begitu ya, ditanya-tanya. Pokoknya pendekatan itu yang dinamakan dengan aspek asesmen dalam konseling. Yang berikutnya ada definisi masalah. Setelah kita melakukan intake interview, maka konselor harus melihat definisi masalah klien. Ditanya masalahnya apa mas, butuh bimbingan bagaimana, mungkin saya bisa membantu begitu ya. Ditanyai interview dilakukan, maka konselor harus melihat definisi masalah klien.
pendefinisian masalah adalah tahapan eksplorasi masalah dilakukan. Jadi di situ terdapat masalah yang harus dipecahkan oleh konselor. Masalah kliennya itu ya. Misalnya pada klien yang mengeluh bahwa dirinya tidak percaya diri, maka kita harus membantunya dengan memberi motivasi, kamu itu harus begini sehingga kepercayaan dirimu akan meningkat begitu. Nah, yang berikutnya yaitu yang ditanyakan dalam definisi definisi masalah ini adalah unsur-unsur klien, unsur masalah klien. Masalahnya apa? Yaitu tadi yang saya sampaikan. Terus pola peristiwa bagaimana? Ditanyakan juga bagaimana kamu, mulai kapan kamu mempunyai misalkan masalah percaya diri ya. Tidak percaya diri itu mulai kapan? Penyebabnya apa? Gini. Nanti dijawab oleh klien. Konselornya tanya penyebabnya apa begitu. Terus lamanya masalah, sudah berapa lama kamu tidak percaya diri misalkan, ditanya juga. Jadi konselor itu harus pandai-pandai mendekat kepada klien, mengalami pendekatan ya. Keterampilan klien menangani masalah itu penting juga. Di sini ada juga contohnya bagaimana cara klien mengulangi masalahnya selama ini. Apakah klien pernah berhasil mengatasi masalahnya? Ditanyain. Kalau pernah berhasil berarti digunakan lagi caranya. Kalau belum berhasil, kita carikan cara-cara yang bisa memecahkan masalahnya. Mungkin itu saja dari bab 1. Kita menuju ke bab 2. Bab 2 yaitu menjadi konselor yang efektif. Maksudnya efektif itu pandai dalam memecahkan masalah. Selain itu, Halgin dan Caron itu mengetengahkan bahwa serangkaian pertanyaan kunci yang harus ditanyakan kepada diri konselor sendiri ketika mempertimbangkan untuk menerima atau menolak klien agar menjadi konselor yang efektif, yaitu apakah orang ini membutuhkan konseling atau terapi. Itu penting. Kalau orang yang tidak perlu bimbingan, ngapain kita bimbing anak itu gitu loh. Kalau kalian kita membutuhkan bimbingan, ya mari kita bimbing begitu maksudnya. Apakah yang saya mengetahui orang ini? Nah, tugasnya konselor itu harus pandai-pandai mendekat, pandai-pandai pendekatan. Artinya lebih mengenal lebih dalam gitu. Biar fair gitu loh. Kalau mengatakan bahasa gaul itu biar biasa gitu loh, fairan aja. Terus menurut penelitian Hadley, faktor-faktor penyebab yang bisa merusak klien. Nah, ini penting sekali. Faktor-faktor yang bisa merusak klien adalah terlalu dalam konselor menggali klien. Nah, konselor itu jangan sampai ke dalam, sampai ke rahasianya klien. Itu harus diketahui. Tidak, itu bisa merusak kepada klien itu. Tanya seperlunya saja sesuai dengan masalahnya. Yang kedua, konselor terlalu hati-hati dalam menggali klien ya. Kehadiran konselor mungkin karena dia kurang dalam penguasaan teknik atau lemah dalam memahami etika konseling. Jadi konseling itu ada etikanya, jangan sembarangan. Yang ketiga, aplikasi teknik. Itu perlu. Hubungan konseling juga perlu terjadi hal-hal yang disebabkan kurangnya aspek atau penghargaan terhadap klien. Nah kan bener, konselor itu harus pandai-pandai sudah, intinya itu. Masalah komunikasi yang berhubungan dengan komunikasi adalah yang sering terjadi. Ketakmampuan konselor untuk berkomunikasi dengan jelas dan tidak mampu menangkap apa yang dikatakan klien. Itu sangat mustahil, itu sangat salah kaprah itu kalau konselor itu tidak bisa menangkap pernyataan-pernyataan dari kliennya. Fokus, itu harus fokus. Yang berikutnya, kelemahan konselor. Konselor terikat pada teori sendiri sehingga gagal melihat pendekatan lain yang mungkin lebih efektif. Jadi konselor itu harus kaya dengan teori, meskipun klien itu kelihatannya banyak masalah,
kan beda-beda. Setiap klien itu dengan cara ini mungkin tidak mempan, maka dengan teori ini. Jadi konselor itu banyak harus pandai, sering-sering membaca teori-teori psikis. Oke, langsung saja kita ke, sudah itu yang dibahas caranya menjadi konselor yang efektif. Yang pertama yaitu fokus, hubungan konseling, aplikasi teknik itu perlu juga. Konselor terlalu hati-hati dalam menggali klien, harus hati-hati ya. Jangan terlalu dalam menggali klien ya, begitu. Itu sangat fatal kalau terlalu dalam menggali masalahnya, begitu. Langsung kita ke bab berikutnya, yaitu bab ketiga. Bab ketiga yaitu tahapan proses konseling. Nah, ini dibahas juga tahapan proses konseling. Tahap awal mendefinisikan masalah. Jadi masalahnya apa, Mas? Begitu. Mungkin minta pendapat Bang bagaimana, begitu ditanyai. Kenapa, mulai kapan, itu mendefinisikan masalah. Yang kedua yaitu ada tahap kerja. Tahap kerja ini sudah mulai berunding antara klien dengan konselor, harus berunding bagaimana cara memecahkan masalahnya, begitu. Konselor itu harus fair-fairan kepada semua orang yang perlu bimbingannya. Yang ketiga yaitu tahap penentuan keputusan untuk bertindak. Nah, tahap ini berhubungan dengan mengembangkan alternatif untuk memecahkan masalah. Jadi tahap terakhir ketika sudah kita rapatkan, ada beberapa cara, Mas. Misalkan ada yang cara satu dengan A, cara yang kedua dengan B. Tinggal milih, Mas, mana yang lebih nyaman untuk Mas sendiri. Nah, jadi gitu kan, kalau jadi konselor itu begitu, sudah pemecahan masalah, keputusan masalah, begitu. Nah, ini sudah bab ketiga sudah selesai. Untuk bab keempat yaitu basic skill counseling. Basic skill menyebut sebagai basic skill dalam praktek konseling seperti strategi konseling, teknik konseling, praktek konseling dasar. Semua istilah itu mengandung pengertian yang sama, yakni cara yang digunakan oleh seorang konselor dalam hubungan konseling. Basic skill. Jadi konselor itu harus mempunyai skillnya menjadi seorang pembimbing gitu. Yang pertama yaitu melayani, attending, menyatakan bahwa melayani klien secara pribadi merupakan upaya yang dilakukan konselor dalam memberikan perhatian secara total. Jadi harus perhatian, begitu ya. Memang kalau nggak diperhatiin itu sakit ya. Jadi kalau konselor itu harus perhatian kepada kliennya, begitu. Yang berikutnya yaitu empati. Empati sangat erat dengan kaitannya dengan attending. Penulis sengaja mengunsur terpisah agar memudahkan membaca untuk memahami secara utuh. Secara umum, empati dapat diartikan sebagai kemampuan konselor untuk dapat merasakan dan menempatkan dirinya di posisi klien. Jadi tidak memikirkan dirinya sendiri. Konselor itu harus bisa membayangkan kalau dia berada di posisinya klien, mendapatkan masalah itu. Misalkan ada anak kelas 7, misalkan saya jadi konselor, saya harus bisa merasakan bagaimana rasanya ketika menjadi anak itu dan bagaimana rasanya ketika tertimpa masalah seperti anak itu, gitu. Yang ketiga ada refleksi atau reflection. Refleksi dapat didefinisikan sebagai upaya konselor memperoleh informasi lebih mendalam tentang apa yang dirasakan oleh klien dengan cara memantulkan kembali perasaan. Misalkan harus menggali lebih dalam. Kamu dengan masalah ini kenapa? Mulai kapan? Gitu. Penyebabnya itu apa? Awal dari kejadian masalah ini apa? Begitu. Ditanya lebih mendalam, tapi jangan terlalu dalam sampai ke aib-aibnya, jangan, tidak boleh. Oke, mungkin itu sudah. Ada nomor 4, eksplorasi. Eksplorasi adalah suatu keterampilan konselor untuk menggali perasaan, pengalaman, dan pikiran klien. Nah,
pandai apa ya, tanya-tanya pengalamannya, terus tanya-tanya digali lebih dalam pikiran saya gitu ya. Yang nomor 5 yaitu menangkap pesan utama dari klien. Konselor itu harus pandai ya, ternyata ya, harus pandai menangkap pesan dari kliennya itu. Pesan utamanya itu apa dari klien. Yang berikutnya itu bertanya untuk membuka percakapan, berwes bagaimana perasaan dia benar-benar kecanduan obat terlarang itu, misalkan gitu. Harus sering-sering bertanya untuk mendapatkan informasi yang lebih efektif. Yang berikutnya bertanya tertutup. Maksudnya apakah Anda sulit menerima misalkan ada konselor penutup. Contoh penutup. Misalkan ada masalah keluarga. Apakah Anda sulit menerima kematian istri Anda? Nah, misalkan begitu. Ini contohnya begitu. Iya. Apakah Anda mencintainya? Ya, Pak. Gitu. Nah, itu contoh pertanyaan penutup. Habis pertanyaan, dorongan minimal encouragement. Upaya untuk seorang konselor agar kliennya selalu terlibat dalam pembicaraan dan begitu. Harus pandai dulu dari tahap definisi masalah dulu, ditanyakan pengalamannya, pemikirannya, terus bertanya untuk membuka percakapan, terus kemudian bertanya tutup dan didorong oleh kita untuk mengeluarkan semua masalahnya. Interpretasi seorang konselor harus menggunakan teori-teori konseling dan menyesuaikan dengan permasalahan klien. Nah, kan seperti tadi harus pandai mempunyai teori, mengarahkan. Nah, setelah kita memasukkan teori-teori, kita mengarahkan, Mas, besok itu kamu harus begini untuk bisa memecahkan masalahmu sendiri. Nah, begitu ya. Yang berikutnya ada menyimpan sementara. Maksudnya hasil percakapan antara konselor dengan klien itu hendaknya disimpulkan sementara oleh konselor. Jadi begini Mas, harus begini jangan. Nanti itu pergi dari sepulang dari sini Anda harus begini. Simpulkan sementara. Kemudian memimpin maksudnya seperti diketahui sebelumnya bahwa andalkan klien terlalu berbelit menyampaikan permasalahannya, bahkan melantur. Misalkan ada klien bilang gini, saya memang tidak lagi menyukainya, itu mungkin salah, tapi bagaimana bila saya bekerja di tempat yang jauh? Ya, walaupun sebenarnya saya juga ingin menikah dalam waktu dekat. Bagaimana bila kita membicarakannya satu persatu dahulu? Tadi kan Anda katakan bahwa tidak ada lagi cinta. Mengapa Anda tidak menyukainya lagi? Nah, seperti itu. Konselor itu harus pandai-pandai dalam menyusun kata-kata dan bertanya-tanya. Oke. Yang berikutnya adalah konfrontasi, adalah suatu teknik konseling yang menantang klien untuk melihat adanya diskrepansi atau inkonsistensi antara perkataan dan bahasa pada perkataan. Adapun tujuan teknik ini adalah mendorong klien mengadakan penelitian diri secara jujur. Jadi mengajak untuk meneliti dirinya secara jujur. Misalkan jawab dengan jujur, Mas, untuk sebelum terjadi masalah ini Masnya itu begini, kenapa gitu ditanyakan. Yang berikutnya adalah menjernihkan. Ketika klien menyampaikan permasalahannya dengan kurang jelas atau samar-samar, bahkan dengan keraguan, maka tugas konselor adalah melakukan klarifikasi untuk memperjelas apa sebenarnya yang diinginkan klien. Asalkan klien ragu-ragu. Kita harus pandai-pandai memaksanya untuk mengeluarkan permasalahannya. Memudahkan yang konselor juga mengingat apabila klien kurang semangat untuk bicara, konselor harus pandai-pandai mengarah kata-kata lagi. Yang berikutnya memberi nasihat.
memberi informasi, merencanakan plan yang harus kita pastinya lakukan atau kedepannya begini. Berikutnya menyimpulkan. Jadi konselor harus menyimpulkan dari pembahasan yang tadi, disimpulkan lebih singkat, padat, jelas. Yang nomor berikutnya itu mengubah kerangka pandangan. Pandangannya klien ini seperti ini. Ternyata bagi kita itu kurang mantap, jadi diluruskan pandangannya. Bukan pandangan dari mata ya, pandangan untuk arah ke depannya, mau berbuat bagaimana. Terakhir fokus lagi humor yang ke terakhir. Humor ini harus ada dalam diri masyarakat biar tidak tegang-tegang. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang panduan praktik konseling. Ada beberapa panduan. Yang pertama yaitu mengetahui seberapa besar kesungguhan klien untuk datang berkonsultasi. Jadi apakah Anda sangat membutuhkan arahan dari saya begitu? Ditanyai. Apa tujuan Anda ke sini? Tapi jangan beraut wajah kayak marah gitu, enggak, bersenyum. Oke, yang berikutnya yaitu menanyakan tentang apa masalah yang sedang mengganggu klien. Nah, kan ulangi tadi kan, diulangi lagi, ditanyai lagi. Yang ketiga menyelidiki berat ringannya masalah dan berapa lama masalah telah berlangsung. Nah, kan benar. Ditanyai, sudah berapa lama masalah ini terjadi? Penyebabnya apa. Yang empat, mengetahui usaha-usaha apa yang telah pernah dilakukan klien dalam rangka mengatasi masalahnya. Jadi tanyai usaha apa sebelumnya, yang cara yang bagaimana masnya telah melakukan tapi belum juga terselesaikan masalahnya. Jadi kita agar bisa memikirkan cara-cara yang lain untuk bisa membantu klien tersebut. Yang kelima, mengetahui sumber-sumber pemberi informasi yang pernah dikunjungi klien sebelum klien datang kepada konselor. Kemungkinan yang terjadi selama konseling berlangsung ada beberapa guys, hati-hati. Satu, apabila klien terjadi menangis, haruslah peka terhadap kemungkinan penyebab klien menangis. Apabila situasi menangis berlangsung lebih lama dari 5 menit, maka konselor harus mengambil kembali inisiatif untuk memulai lagi pembicaraan. Ya, jangan diteruskan, jangan tambah diajak untuk nangis ya. Jadi diulang kembali pembicaraannya seperti diulang lagi ke awal begitu. Apabila terjadi klien agresif, tiba-tiba agresif kliennya, hati-hati. Yang ketiga yaitu apabila terjadi klien diam tak ada kata, itu tanda kalau klien itu sakit hatinya dan sangat memikirkan masalahnya. Yang keempat yaitu apabila klien mengeluh tentang gangguan pada fisiknya. Nah begitu. Yang berikutnya ada yang penting, keterampilan pokok yang harus dimiliki oleh konselor pada awal proses konseling. Nah itu keterampilan ini harus dipunyai harus dimiliki oleh konselor. Yang pertama yaitu penampilan jasmaniah klien, tanggap dan peka terhadap keadaan klien pada pandangan dan pertemuan pertama dan perubahannya selama proses konseling berlangsung. Nah, dan tanggap dan peka terhadap keadaan klien. Nah, tanggap maksudnya konselor itu harus tanggap dan peka terhadap klien datang ini kenapa? Harus peka kita. Oh ya, ini ada masalah begini mungkin. Nah, begitu. Konselor itu harus memikirkan itu. Yang kedua yaitu keterampilan membuka percakapan dengan klien dan membuat bentuk-bentuk pertanyaan yang bersifat terbuka. Nah, seperti yang saya tadi katakan, kan keterampilan dalam berbahasa, menyusun kata-kata, menyusun pertanyaan dan lain-lain. Yang ketiga, keterampilan mengikuti pokok pembicaraan klien. Nah, 4, keterampilan memberikan dorongan-dorongan minimal. 5, keterampilan mendengar secara cepat dan aktif. Tepat dan aktif, mendengar. Konselor itu harus mendengar kliennya berbicara apa, itu harus mendengar. Yang berikutnya keterampilan pokok.
untuk mengembangkan hubungan konseling, mengenal perasaan begitu. Intinya pada buku ini teknik-teknik konselor itu harus dikuasai. Yang pertama kita harus tahu peka terhadap klien yang datang. Mau apa dia mendatangi saya? Misalkan, ya pasti dia akan meminta bimbingan, meminta solusi gitu, harus peka. Kemudian konselor harus pandai membuka pembicaraan agar klien merasa fair gitu ya. Pendekatan, tanya masalahnya apa, mulai kapan terjadi masalah itu, lebih mendalam, tapi jangan sampai ke aib-aibnya itu ditanyakan, jangan. Lebih mendalam, lebih mendekat, dan nanti disimpulkan hanya sementara. Kemudian diberi pertanyaan bertutup dan diberi motivasi, dan plannya kedepannya bagaimana kita kasih tahu, Mas harus kedepannya itu harus begini. Tetapi sebelum itu ada cara-cara mana yang telah Anda lakukan tapi belum berhasil, itu ditanyakan. Misalkan sudah pernah begini. Jadi konselor harus kreatif dalam memberi cara agar masalahnya terselesaikan. Setelah itu humor itu sangat penting bagi konselor agar klien itu merasa puas dan cepat masuk ke dalam pikiran. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.